mengucapkan syukur kita ke hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Saya udah jemaat Tuhan untuk makin berdiri bersama-sama. Haleluya Tuhan. Kau sungguh baik ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh melimpah atas kami. Kau dimuliakan. Bapa,
hadir di tempat ini. Engkau mengurapi kami, Engkau menilik hati kami, Engkau puaskan jiwa kami di dalam memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan urapi setiap kami yang hadir, juga anak-anak-Mu yang dalam perjalanan. Mari Tuhan percepat langkah mereka. Mari Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada, Engkau menilik, Engkau melihat, dan Engkau mengurapi kami semua. Suasana surga boleh hadir di tempat ini. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Pakai mereka, sembunyikan di balik salib-Mu. Nama Tuhan saat ini termuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, berikan salam kepada kanan kirinya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Silakan duduk. Kita tetaplah di dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita tempat perlindungan kita. Amin. Tuhan kita tanduk selamat kita. Haleluya. Dia perisai kita. Dia gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Kita percaya bahwa Tuhan kita tempat perlindungan kita yang sempurna. Kekuatan Dia kita merasa aman. Haleluya. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung
kekuatan dan mazmurku. Kita mau selalu bersyukur buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
tahu bahwa minggu lalu firman Tuhan berbicara tentang berkat. Apabila kita memberkati, maka kita akan diberkati. Dan apabila kita mengutuk, maka kita akan dikutuk. Firman Tuhan minggu lalu sampai kepada keluarga. Karena Abram disuruh meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah ayahnya, pergi menuju tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abram. Nah, dia membawa Sarah istrinya, dan dia mendapatkan Ishak, anak perjanjian. Nah, kita bicara saudaraku tentang keluarga, bahwa apabila keluarga kita saling memberkati, suami memberkati istri, istri memberkati suami, maka Allah akan mencurahkan berkat atas suami dan juga atas istri. Berkat yang berkaitan dengan ekonomi kita. Demikian pula Allah akan memberkati orang tua. Apabila orang tua memberkati anak dan anak-anak juga memberkati orang tua, maka sekali lagi Allah akan mencurahkan berkatnya atas orang tua, atas anak-anak kita. Berkat yang berkaitan dengan hidup, yaitu ekonomi kita diberkati. Nah, minggu lalu kita juga sampai kepada pernyataan Tuhan bahwa apabila kita saling memberkati, maka Allah akan memberkati. Apabila kita saling mengutuk, maka Allah akan mengizinkan kutuk atau masalah terjadi. Karena saudaraku, berkaitan dengan ayat 3, memberkati maka diberkati, mengutuk maka dikutuk. Apabila saudaraku suami istri dengan perkataan, dengan tindakan, dengan segala satunya memberkati, maka dia diberkati. Maka demikian pula orang tua. Namun apabila saling mengutuk, saudaraku, saling memaki, saling mengeluarkan hal-hal atau kata-kata yang tidak baik, maka Allah mengizinkan kutuk yang dikatakan itu saudaraku terjadi atau masalah terjadi. Nah, tentunya saudaraku, kehidupan kita tidak ingin kita mengalami hal seperti itu. Tapi kita harus akui bahwa banyak kali kita sadar atau tidak sadar, saudaraku, kita seringkali bukan yang memberkati, tapi kita seringkali mengutuk. Kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang membuat segala sesuatunya bukan bertambah baik tetapi bertambah buruk. Nah, saudara kasih Tuhan, minggu lalu kita sampai kepada tentang berkat. Karena kita tadi dikatakan berkat itu adalah untuk Abraham. Berkat itu saudaraku untuk Abraham. Kejadian 12, maka tentunya kita juga harus melihat apa itu, siapa itu Abraham bagi kita. Nah, bagi kita adalah anak-anak Abraham. Nah, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-6 yang kita sudah pelajari minggu lalu, dikatakan bahwa Sarah taat kepada Abraham. Nah, kita juga adalah anak-anaknya. Siapa saudaraku kita, siapa anak-anaknya? Anak-anak Sarah dan anak-anak Abraham. Nah, kalau kita bicara anak-anak Sarah, maka kita sampai kepada berkat rohani. Berkat rohani. Karena berkat Sarah adalah berkat anak perjanjian, bukan anak daging. Maka dikatakan bahwa berkat Sarah itu adalah berkat rohani yang tidak dapat kita beli tersebut, tetapi kita dapat menerimanya karena kondisi kita, status kita, posisi kita di mata Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang Sarah, maka kita bicara juga tentang Israel. Dan kita bicara juga tentang kita, yaitu orang-orang Yunani, dan tentang kaum Kedar dan Nebayot yang nanti akan datang memenuhi rumah Tuhan. Yang nanti akan datang memenuhi rumah Tuhan. Nah, sekarang saudara Tuhan, kita adalah orang-orang Yunani, orang-orang yang memperoleh anugerah Tuhan
Sehingga kita boleh diselamatkan karena kita percaya kepada Kristus. Galatia 3 ayat yang ke-26 sampai yang ke-29. Kita sudah pelajari minggu yang lalu. Nah, saudara Tuhan, kalau kita bicara tentang Israel, maka kita bicara sungguh bahwa Israel itu adalah anak perjanjian. Tetapi sebagaimana yang saya katakan minggu lalu bahwa karena mereka menolak Yesus, maka anak perjanjian ini sungguh dilimpahkan kepada kita, orang-orang Yunani. Nah, bagaimana dengan Kedar dan Nebaioth, keturunan daripada Ismail sungguh? Dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 17, kita buka. Kitab Kejadian pasal 17. Kita membaca ayatnya yang ke-17, tapi kita baca saja ayatnya yang ke-15, Kejadian 17 ayatnya yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu berketuntuklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Saya ulangi, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang untuk waktu seperti ini. Sampai di situ. Nah, sampai Tuhan. Jadi jelas Allah berkata bahwa Ishak itu adalah anak perjanjian. Keturunan Ishak kita tahu adalah bangsa Israel. Tetapi sampai Tuhan mereka menolak Yesus, maka perjanjian Allah itu dilimpahkan kepada orang-orang Yunani, saudara dan saya, dan kita menjadi anak perjanjian. Nah, saudara Tuhan, kalau bicara tentang perjanjian, maka Kejadian 17 tadi kita sudah baca bahwa Ismail itu didengar doa daripada Abraham adalah diberkati oleh Allah. Diberkati, bahkan dia akan menjadi orang yang sangat diberkati. Tetapi dia tidak menerima perjanjian, karena perjanjian itu hanya diperuntukkan untuk keturunan Ishak. Nah, keturunan Ishak itu adalah orang Yunani, orang Israel, dan kita juga sebagai keturunan rohani daripada Abraham. Nah, saudara Tuhan, jadi jelas bahwa perjanjian itu bukan untuk Kedar dan Nebaioth. Nanti mereka akan datang memenuhi rumah Tuhan, tapi tidak menerima perjanjian Allah, tidak mendapatkan perjanjian Allah, tidak mendapatkan berkat perjanjian. Berkat apa perjanjian? Berkat kesulungan. Nah, berkat kesulungan itu selalu hanya untuk keturunan Ishak. Saudara dan saya sebagai anak-anak rohani daripada Abraham, sebagai anak-anak rohani daripada Abraham, sebagai suku bangsa, saya ulangi dulu, sebagai suku bangsa, mereka tidak akan menikmati perjanjian Allah. Tetapi sebagai pribadi, ketika mereka datang hari-hari ini datang kepada Tuhan, karena perjanjian Allah ini belum digenapi, mereka masih bisa mendapatkan secara pribadi. Demikian pula bangsa Israel pun sama, secara pribadi mereka masih bisa mendapatkan. Tetapi untuk nanti sebagai satu suku bangsa, ketika kota bangsa Yunani itu sudah cukup, mereka tidak lagi
mendapatkannya. Nah, saya kasih Tuhan, perjanjian Allah untuk bangsa kita, orang Yunani itu mendapatkan perjanjian itu. Nah, perjanjian itu adalah anak sulung. Anak sulung. Ini bukan anak sulung. Ini anak daging. Nah, berkat anak sulung itu, saudaraku, adalah hak kesulungan. Nah, kalau kita bicara hak kesulungan, menurut Ulangan 21 ayat 17, berkat itu adalah berkat dua kali ganda. Berkat dua kali ganda, dua bagian dari warisan orang tua adalah hak kesulungan. Nah, hak kesulungan itu bagi kita, saudara kasih Tuhan, adalah gereja sempurna. Gereja sempurna. Jadi ini berkat rohani. Jadi saudaraku, kita menjadi anak-anak Sarah dan anak-anak Abraham. Maka kita harus menuruti apa yang dicontohkan oleh Sarah dan Abraham. Abraham mengasihi Sarah. Sarah tunduk dan taat kepada Abraham. Nah, kita adalah anak-anaknya. Maka saudaraku, kita harus mewarisi kehidupan mereka berdua. Menjadi suami istri yang mengasihi dan tunduk taat kepada suami. Suami mengasihi istri, anak-anak hormat kepada orang tua, istri tunduk kepada suami. Maka dikatakan kita adalah anak-anaknya. Maka kita selalu akan menerima berkat hak kesulungan itu berkat dua kali ganda, menjadi gereja yang sempurna. Menjadi gereja yang sempurna. Nah, sekali Tuhan, berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan, berkat rohani yang tidak bisa kita beli tapi kita dapatkan dengan cuma-cuma ketika kita mengikuti berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, berkat Sarah kita sudah lihat. Sekarang kita sampai lagi kepada berkat Abraham. Nah, kita tahu semua bahwa kalau kita bicara berkat Abraham adalah berkat jasmani. Aku akan memberkati engkau. Dan kita tahu Kejadian 13 mengatakan bahwa Abraham itu menjadi orang yang sangat kaya. Dan dia diberkati dengan luar biasa. Dan berkat itu tidak membuat dia berubah. Berkat itu tidak membuat dia berubah. Hubungan dia dengan Allah tetap luar biasa. Dia tetap mengasihi istrinya walaupun dia tidak pernah berubah. Dan dia juga tetap berdoa untuk Lot dan keluarganya. Nah, sekali Tuhan, berkat jasmani, Galatia 3 yang kita sudah pelajari minggu lalu, adalah percaya kepada Yesus, kita dibaptis, kita menjadi milik Kristus, mengenakan Kristus, menjadi milik Kristus, dan kita adalah keturunan Abraham, dan kita berhak menerima janji Allah. Jadi sekali Tuhan, lengkap. Kalau Pak Peter bilang sempurna, sempurna dalam arti kata sempurna berkat Tuhan yang kita terima melalui sebagai anak-anak Abraham dan anak-anak Sarah. Atau lebih tepatnya, berkat dari anak-anak Sarah dan anak-anak Abraham. Kenapa, Saudara? Saya mengatakan Sarah terlebih dahulu karena berkat rohani. Berkat rohani, Saudara, di atas segala berkat jasmani. Berkat jasmani, Saudara, adalah kedua dari berkat Allah. Berkat yang utama adalah berkat rohani. Berkat jasmani itu kita bisa cari walaupun jauh dari pagi-pagi sampai jauh malam. Kita masih bisa mencari dan mendapatkannya. Tetapi berkat rohani itu kita tidak bisa mencari dengan segala kekuatan kita. Tetapi kita bisa mendapatkannya dengan kita hidup dan menuruti firman Allah. Sekali lagi, hidup dan menuruti firman Allah. Maka kita akan mendapatkan berkat rohani yang tidak dapat kita beli. Nah, sekali Tuhan, kita lanjut hari ini. Tadi berkat Sarah adalah berkat dua kali ganda. Berkat dua kali ganda. Nah, berkat dua kali ganda adalah berkat daripada Roh Kudus yang Tuhan akan berikan atau nyatakan kepada kita semua. Nah, kita sampai kepada
1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, kita baca ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil sesuai yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ayat 8 saudaraku diawali dengan akhirnya. Akhirnya saudaraku berarti dari ayat-ayat sebelumnya adalah ayat-ayat yang membuat saudaraku membawa kepada ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-6 kita ulangi saudaraku. Sarah taat kepada Abraham, dan maka Sarah saudaraku berkata kepada Abraham bahwa dia adalah kurios, tuan daripada Sarah, pemilik. Kalau kita bicara perjanjian lama, saudaraku, penebus. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi ayat 8 ini tidak bisa terpisahkan. Ayat 8 tidak bisa terpisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, saya ulangi bahwa kita adalah anak-anak Sarah yang akan menerima berkat rohani, dan kita juga adalah anak-anak Abraham yang akan menerima berkat jasmani. Terus kasih Tuhan, kita sampai dulu kepada berkat rohani. Berkat rohani adalah berkat hak keseluruhan, berkat 2 kali ganda. Nah, kalau kita bicara sebuah berkat 2 kali ganda, maka tidak bisa terlepas daripada Roh Kudus. Pada Roh Kuduslah yang akan membawa kita mendapatkan berkat 2 kali ganda. Melalui apa? Melalui urapannya 2 kali ganda, melalui hikmatnya 2 kali ganda, melalui firmannya 2 kali ganda, melalui kasihnya 2 kali ganda, melalui kuasanya 2 kali ganda. Jadi dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus itu. Nah, kalau kita bicara tentang Roh Kudus ini, kita akan sampai kepada 1 Korintus 12. Kita buka 1 Korintus pasal 12. Kita baca mulai ayatnya yang ke-6, atau kita baca mulai ayatnya yang pertama. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Tetapi semua itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, dari sekian saudaraku ayat yang kita sudah baca, semuanya tidak pernah terlepas dari karunia. Kita baca ayat yang keempat kembali. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Nah, kita tahu saudaraku bahwa kata karunia di sini adalah karisma atau karismata. Nah, karisma ini saudaraku adalah kuasa. Jadi ini adalah karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus saudaraku. Jadi untuk kita sampai kepada berkat 2 kali ganda itu saudaraku, maka Tuhan akan mengerjakan satu hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu memberikan kita karunia Roh. Setiap orang saudaraku rindu untuk memperoleh karunia Roh ini apabila saudara mengerti bahwa betapa indahnya hidup dalam karunia Roh ini, begitu luar biasanya karunia Roh ini. Tetapi sekali Tuhan, ada hal yang menghalangi. Ada hal yang menghalangi saudaraku untuk kita memperoleh karunia ini, saudaraku, membawa yang menghambat kita untuk mendapatkan berkat anak Sarah. Ini saudaraku, ketika kita dikatakan belum mengenal Allah, kita tidak tahu bahwa tentang karunia itu. Tapi puji Tuhan saudara, kita di sini diajar untuk mengenal tentang karunia Roh itu. Nah, kita saudara dibawa untuk mengenal kasih karunia Allah, yaitu karunia Roh. Nah, karunia Roh saudara adalah kita dapatkan melalui Roh Kudus yang akan membawa kita saudara kepada berkat Sarah, anak-anak Sarah. Tetapi saudara, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita sudah baca 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Apa yang menghambat? Apa yang menghambat? Tidak saling memberkati. Tidak saling memberkati. Tetapi saudara saling mencaci, saling mengutuk. Nah, kata asal daripada karisma ini, saudara, kata asal daripada karisma ini adalah, kalau kita bahasa Indonesia itu adalah karisomai. Tetapi dalam bahasa Greka saudara Tuhan dipakai kata karisomai. Nah, ternyata saudara, di dalam kata asalnya atau kata dasar dari karisma itu saudara, adalah kata yang memberikan segala kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sukar untuk kita jalani. Seringkali kita mudah berkata, tetapi sukar untuk kita menjalani. Apa itu? Mengampuni. Ini sebut ternyata kata karisma itu sebut didasari dengan kata karisomai kalau kita bahasa Indonesia. Nah, karisomai ini adalah mengampuni. Bahkan ada kata saudaraku yang dikatakan harus kuampuni. Jadi, harus saudaraku, tidak bisa kita katakan tidak. Harus kuampuni. Dan juga saudara Tuhan adalah dihapuskan hutang. Dihapuskan hutang. Jadi saudara Tuhan, mengapa orang Kristen sukar untuk menjalankan kehidupan mendapatkan karunia Roh? Karena hatinya tidak bisa menghapuskan hutang. Bukan hutang ekonomi, saudara, bukan, tapi hutang kasih, hutang perasaan, hutang pikiran. Tidak bisa mengampuni. Apalagi harus kuampuni, saudara. Wah, itu berat sekali. Tapi inilah firman Allah yang disampaikan kepada kita, bahwa kalau kita untuk mendapatkan berkat-berkat Sarah dan berkat-berkat Abraham, maka saudara Tuhan, pada dan akhirnya hendaklah kamu semua kata seperasaan, jangan saling mencaci, jangan saling memaki, saudara, jangan saling membalas, dikatakan. Jadi inilah yang menghalangi. Kita seringkali tidak bisa mengampuni. Kita bisa berkata, oh aku ampuni engkau, aku maafkan engkau. Tapi selalu hatinya itu tidak bisa. Hatinya selalu tidak bisa melakukannya. Ingat kata dasar, selalu kata asal dari karisma itu adalah karisoma. Nah, kita tidak bisa selalu mendapatkan karisma itu apabila kita tidak ada dasarnya dulu. Hati ini sebut dasarnya tidak mau mengampuni.
bisa saudaraku menghapuskan hutang. Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima. Kita baca ayatnya yang ke-17. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tetapi siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam saudaramu, hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di atas mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat, Yesus berkata, kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Galatia pasal 3 ayat 23, 24, 25. Tapi kita di bawah hukum kasih karunia. Nah, hukum kasih karunia dengan dasarnya adalah kasih agape. Kasih agape. Kasih karunia sungguh dengan dasarnya adalah kasih agape. Nah, kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tapi berada di bawah hukum kasih karunia, itu hukum kasih. Jadi Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi sungguh membalutnya dengan hukum kasih. Jadi 10 hukum Taurat itu selalu dibalut dengan hukum kasih. Nah, apabila kita sudah hidup dalam kasih karunia ini dan kita tidak hidup dalam hukum kasih, maka dikatakan kita ini terpenjara. Kita ini selalu hidupnya terpenjara. Dan itu merupakan satu hutang yang harus kita bayar, yang harus kita lunasi. Kita terpenjara, saudara. Hati kita terpenjara, perasaan kita terpenjara, saudara. Kita terpenjara karena kita selalu tidak bisa keluar dari hukum Taurat yang memenjarakan kita. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu gigi ganti gigi, pukul ganti pukul, caci ganti caci, maki ganti maki. Apapun yang orang lakukan, kita lakukan seperti itu hukum Taurat. Tapi hukum kasih dikatakan orang yang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang yang meminta baju, maka berikan jubahmu, dikatakan. Itu hukum kasih. Nah, kalau kita tidak bisa membungkus hukum Taurat itu dengan hukum kasih, maka sebagai Tuhan kita sedang berhutang. Dan kita dibawa kepada hakim. Kita membawa diri kita kepada hakim. Dan kita memenjarakan diri kita. Sehingga seluruh hari-hari kita hanya bergelut dengan Taurat. Kesal, marah, emosi, dendam. Mau
membalas, tapi kasih. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa karisma itu saudara harus ada, membalut saudara karisma, kasih yang ada. Dasarnya kalau kita saudara bisa mengampuni, bisa saudara melepaskan hutang, menghapuskan hutang, ya kita hidup dalam kasih, maka dikatakan bahwa kita hidup di dalam menuju kepada berkat karunia roh dan berkat anak Sarah dan anak Abraham. Tapi kalau kita tidak bisa melepaskan hutang ini dengan memaafkan, mengampuni orang yang bersalah, yang mungkin mengecewakan kita, maka saudara Tuhan, kita tidak bisa melepaskan diri dari hukum Taurat. Kita sedang dipenjara. Kita yang memenjarakan diri kita dengan kondisi seperti itu. Dengan kondisi seperti itu. Dalam Matius pasalnya yang ke-18. Matius 18 ayatnya yang ke-21. Matius 18 ayatnya yang ke-21. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Semuanya Tuhan, kisah yang sangat indah yang mengatakan bahwa banyak orang mau diampuni tapi tidak mau mengampuni. Banyak orang saudaraku yang mau diampuni tetapi tidak mau mengampuni. Dikatakan di sini bahwa saudaraku orang itu dibawa kepada hakim, saudaraku diserahkan kepada algojo dan dipenjarakan. Dipenjarakan padahal dia tadinya sudah dibebaskan. Dan saudara kita ini juga sudah dibebaskan. Dibebaskan dari hukum Taurat dan kita hidup di dalam hukum kasih karunia dengan dasar kasih agape. Tapi saudara kita tidak mau menyelimuti hidup kita saudara dengan kasih itu. Kita sudah dibebaskan dari hutang. Tidak lagi punya hutang hukum menjalankan hukum Taurat. Tapi saudara kita seringkali memenjarakan diri kita kembali dengan saudara kita tidak mau hidup dalam hukum kasih, tapi kita mau kembali kepada hukum Taurat. Sama seperti ini, dia hutang 10.000. Tapi dia diampuni, tapi dia tidak mau mengampuni orang yang berhutang 100 kepada dia. Dan raja itu marah, memenjarakan dia kembali. Karena dia mau memenjarakan diri dia untuk hidup dalam hukum Taurat. Nah, banyak orang yang seperti ini. Mau diampuni tapi tidak mau mengampuni. Minta
ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Seperti dalam doa Bapa kami, doa yang dilafalkan suku orang demikian rupa. Tapi dia hanya bisa berkata-kata, mengucapkan suku, menghafalkannya, melafalkan suku dengan baik, tapi tidak bisa hidup dalam doa tersebut. Nah, bagaimana doa tersebut? Kita buka Injil Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6. Kita baca ayatnya yang ke-9. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskannya lah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga dan akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sama Tuhan, doa Bapa kami. Intinya doa Bapa kami saudaraku adalah kalau kita ingin doa kita dikabulkan, doa kita saudaraku mendapatkan berkat hasil daripada doa itu adalah kita punya hati. Hati kita saudaraku apakah sudah membungkus hukum Taurat itu dengan hukum kasih? Apakah saudaraku kita bisa mengampuni orang seperti kita minta ampun kepada Tuhan? Dan seperti Tuhan mengampuni kita, kita pun mengampuni kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang. Banyak orang saudaraku yang tidak melakukan saudaraku firman Allah. Hanya pandai saudaraku berbicara. Kalau ada orang saudaraku yang curhat, maka dia kata ampuni dia. Tapi dia sendiri suku dendam. Apalagi saudaraku berdiri di mimbar ini saudaraku menyatakan mengampuni, tapi dia sendiri tidak mau mengampuni. Jelas Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Kalau engkau mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni. Kita tahu saudaraku bahwa dalam Markus pasalnya yang ke-11 bicara tentang saudaraku bagaimana iman yang kita miliki. Atau kita baca saja Injil Markus pasal 11. Kita baca mulai ayatnya yang ke-20. Markus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Kata Yesus, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jelas, walaupun kita memiliki iman yang besar, sebesar biji sawi, walaupun kita percaya tidak bimbang, walaupun kita berdoa, Tuhan aku menerima sekarang juga jawabanmu, tapi apabila ada sesuatu dalam hatimu, apalagi kalau Tuhan mengingatkan engkau ketika engkau berdoa dengan tekun, dengan kuasa, dengan iman yang kuat, percaya, lalu Tuhan ingatkan, hatimu ada sesuatu dengan seseorang. Tuhan dia yang salah, hatimu ada sesuatu dengan seseorang. Dia yang
Jangan caci maki, jangan caci maki. Jangan saling caci maki, itu sedang melemparkan kutuk. Bukan berkat. Bukan berkat yang kita lemparkan. Tuhan bilang kalau kita mengutuk, maka kita dikutuk. Kalau kita memberkati, baru kita diberkati. Nah, ada satu kisah yang memberikan contoh bagi kita yang luar biasa. Dalam Injil Markus, pasalnya yang kedua. Injil Markus, pasalnya yang kedua. Saya akan membacakan untuk saudara satu perikop. Markus, pasalnya yang kedua, ayat 1 mulai. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, dan sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub dan lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Saudara Tuhan, kisah ini adalah kisah 5 sekawan. Mereka itu Hopeng Siang Ho, bukan Koping Ho ya, Hopeng Siang Ho. Mereka itu kawan yang akrab. Tetapi satu ketika yang lumpuh ini, yang tadinya tidak lumpuh, merasa tersinggung. Merasa tersinggung oleh perkataan dari 4 temannya ini. Saudara Tuhan, dia menyimpan semua itu dan dia tidak mau melepaskan hutang itu. Dia tetap sakit hati. Dia tidak mau lagi. Nah, kita tahu saudara bahwa akibat dari semua itu, ingat, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengeringkan tulang. Maka dia kehidupannya tidak pernah tenang. Tidak pernah tenang. Dia selalu mengingat akan kesalahan kawan-kawan itu. Padahal mereka adalah teman karib, Hopeng Siang Ho. Tetapi kita lihat bahwa segala perasaan itu dia simpan. Dan dia memenjarakan dirinya dengan perasaan tersebut. Dan Tuhan bilang itu dosa di hadapan Tuhan. Dosa itu yang membuat dia lumpuh. Tidak ada lagi hati yang gembira adalah obat. Sampai suatu ketika dia diturunkan di dalam rumah di mana Yesus ada sedang mengajar. Karena ayatnya yang berkata, ayat yang kedua berkata, sementara yang memberitakan firman kepada mereka. Jadi firman itu terus berjalan. Sampai ketika orang lumpuh ini mendengar khotbah Yesus tentang mengampuni, tentang dipenjarakan, tentang dosa, tentang bahwa orang yang dosa itu bisa berakibat kepada kelumpuhan, sakit. Banyak khotbah yang disampaikan oleh Yesus ketika itu. Nah, disitulah dia membuka hati. Disitulah dia membuka hati. Padahal dia sering mendengar khotbah. Dia sering mendengar ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi khotbah.
dia selama ini telah terpenjara. Bahwa selama ini dia tidak mau melepaskan hutang daripada 4 rekannya itu. Maka sampai Tuhan, dia lumpuh. Dan dia sadar bahwa dia berdosa terhadap Allah. Kembali hukum salib, prinsip salib. Dosa kepada Allah, sakit kepada manusia, sakit hati. Maka saudara sedang menyalibkan Yesus kembali. Saya kasih Tuhan, orang lumpuh ini sadar. Dia tidak perlu berteriak, tapi dia hanya berkata dalam hati, aku mau melepaskan hutang. Aku mau memaafkan mereka. Saudara itu. Oleh karena itu, saudara, ketika ayatnya yang ke-5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bukan kepada 5-5-nya. 5-5-nya pun dia lihat iman, 4 orang itu pun dia lihat imannya begitu luar biasa. Tapi aku dengan kasihnya, dia berusaha membawa temannya ini untuk datang kepada Yesus. Dengan segala cara, dengan segala daya. Untuk bawa kepada Yesus. Mereka tidak tahu bahwa sedemikian marahnya rekannya itu. Sedemikian dia dipenjara sedemikian rupa. Sampai ketika dia sadar. Dan dia berkata dalam hatinya, aku mau melepaskan hutang. Aku mau membebaskan hatiku dari penjara yang selama ini memenjarakan aku. Seperti itu. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Berapa banyak orang Kristen yang lumpuh? Berapa banyak orang Kristen yang dipenjara dan memenjarakan hidup? Berapa banyak orang Kristen yang tidak mau melepaskan hutang? Ingat, hidupmu tidak akan sukacita. Engkau akan melewati hari-hari dengan susah payah. Hari-hari dengan susah payah. Sampai situ. Banyak orang Kristen seperti Markus tadi. Tadi dalam Injil Markus pasalnya yang ke-11. Sebelumnya adalah bicara tentang Yesus mengutuk pohon ara yang karena tidak berbuah. Lalu murid-murid melihat bahwa memang pohon ara itu sungguh-sungguh tidak berbuah, kering kelontang. Baru Yesus menyatakan, sebenarnya itu, kalau hidup kita tidak berbuah, kalau hidup kita tidak berbuah dalam hidup ini, maka sebenarnya kita sedang mengutuk. Tadi saya lupa mengatakan, memang betul kita seringkali menyimpan perasaan terhadap seseorang, tapi kita juga menjadi buah atau pohon ara yang tidak berbuah. Yang tidak berbuah, kita sadar atau tidak sadar, khususnya suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, mantu dengan mertua, mertua dengan mantu. Kalau cucu sih orang opa oma masih tenggang rasa, tapi seringkali hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, mertua dengan mantu, mantu dengan mertua, suami istri, seringkali tidak berbuah, tidak berbuah. Mengulang kembali. Ingat, ketika dalam Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-11, ketika seorang perempuan didapatinya berzina oleh para ahli Taurat, mereka mencobai Yesus dan Yesus hanya menulis di batu dan berkata, siapa yang merasa tidak pernah bersalah berdosa, silakan lemparkan. Tidak ada, satu persatu mereka pergi. Lalu Yesus berkata, aku juga tidak akan menghakimi engkau karena memang biasaku datang untuk orang berdosa. Tetapi satu kata yang dia katakan, jangan berbuat lagi. Jangan berbuat lagi. Seringkali kita
sebagai orang Kristen yang hidup dalam satu keluarga, kita seringkali suku berbuat lagi. Kita yang memprovokasi, suku kita menjadi provokator, dan kita yang melemparkan kutuk, suku. Dan kutuk itu berbalas. Jadi kita, Tuhan bilang jangan berbuat lagi. Pengampunan, suku, harus disertai dengan perubahan. Pengampunan tidak akan suku menghasilkan sesuatu apabila tidak ada perubahan. Ingat itu, suku. Garis bawahi bahwa pengampunan itu harus disertai dengan perubahan. Kalau yang nampaknya suku kita ingin diampuni, kita ingin dimaafkan, tapi kita berbuat lagi, kita kembali lagi berkata-kata, suku kita kembali lagi menyakiti, kita seringkali suku melakukan segala satunya, maka itu dikatakan tidak ada perubahan. Sampai kapan pun suku itu kan berjalan bersama. Kenapa, suku? Kita tidak berbuat. Kita tidak berbuat. Maka apa yang dikatakan Tuhan, kalau kita tidak berbuat, maka kita dikutuk. Kita kering kontak. Maka itu saudara kasih Tuhan. Tadi dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3, jagalah lidahmu, jagalah perkataanmu. Jangan mengeluarkan kata-kata yang jahat. Jangan engkau tidak berbuat. Ingat sekali lagi, pengampunan harus disertai dengan perubahan. Kalau engkau ingin diampuni, engkau ingin berjalan baju, berjalan bersama sama Tuhan, engkau ingin mendapatkan kebahagiaan, mari berubahlah. Roma 12 katakan berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga engkau mengetahui manakah yang benar, manakah yang membawa kita kepada kesempurnaan. Kita seringkali berkata, ih lu gitu aja marah. Saya kita tidak sadar bahwa kita sedang melemparkan kata-kata satu menyakiti. Kalau orang merespon selaku maka kita berkata, ih orang Kristen marah-marah. Tapi sadarkah kita selaku bahwa kita sedang melemparkan sesuatu yang tidak baik? Kalau saudara berkata-kata dengan baik selaku, maka saudara dalam hidup keluarga saudara tidak akan mendapatkan perkataan yang tidak baik. Saudara mengeluarkan perkataan yang baik yang membawa berkat, maka saudara akan mendapatkan berkat. Seringkali saudara kasih Tuhan, suami letih pulang, capek, pulang dapat apa di rumah? Yang ditanya apa sama istri? Dapat berapa hari ini? Setorannya berapa? Gak ada, sepi. Nah, kutuk saudara keluar. Apakah itu berubah, saudara? Maka tidak lain, saudara, kutuk itu dilemparkan, saudara, maka besok kembali lagi sulit. Dan itu terus berjalan. Itu terus, saudara, berjalan. Tapi seringkali orang Kristen tidak menyadari hal ini. Hanya bisa menuntut. Ih, orang Kristen sih begitu. Tapi kita tidak mau sadar bahwa kita sedang menyakiti orang. Sekali lagi saya ingin tutup, saudara. Pengampunan harus disertai dengan perubahan. Berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Maka Tuhan akan memberkati kita. Kita menjadi anak-anak Sarah, gereja sempurna. Selama selalu menyongsong gereja sempurna itu, kita akan diberkati dengan berkat Abraham, berkat jasmani yang kita peroleh. Tuhan memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan.
menyerahkan semuanya. Tapi seringkali kita tidak sadar, kita yang kembali menyakiti, kita kembali yang berkata-kata, kita kembali yang membangunkan yang sudah tidur. Kita kembali yang menyuarakan hal-hal yang tidak baik. Mari, semua harus berjalan bersama. Ingat, meja roti pertunjukan dan kaki diam berjalan bersama. Dua-duanya selalu saling setara. Maka percayalah, kita akan mendapatkan berkat anak-anak Sarah, berkat anak-anak Abraham yang Tuhan janjikan. Dan pada akhirnya, dapatlah kamu semua seia sekata, sehati, seperasaan. Jangan saling caci memaki, jangan saling balas membalas. Jagalah lidahmu, jagalah perkataanmu. Maka Tuhan akan mendengar permohonanmu. Tuhan mengabulkan doamu, dan doamu tidak akan terhalang. Haleluya, haleluya. Mari katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Oh, rapi. Haleluya. Haleluya.
persembahan kita. Persembahan 1 dan 2 akan masukkan ke dalam kantong persembahan, dan nanti amplop untuk kas gereja akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang akan ada di depan. Kita akan memberikan dengan penuh sukacita, kita berdoa, dipuji berdoa. Mari kita berdoa. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, buat pernyataan-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami, boleh menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan dengan sukacita. Kita angkat pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, aku selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungannya ini. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, aku selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungannya ini. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, aku selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungannya, tempat perlindungannya ini. Haleluya. Tempat perlindungannya ini, tempat perlindungannya ini, tempat perlindungannya ini. Haleluya. Berkat nama Tuhan Yesus, kami datang padamu di akhir daripada ibadah kami Tuhan. Ibadah yang pertama ini dengan segala berkat yang kami sudah terima. Sungguh Tuhan, kami mau Tuhan berubah. Karena perubahan Tuhan yang membawa kami kembali kepada berkat-Mu Tuhan. Karena perubahan juga lah yang membuat kami dapat hidup ini dan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kesehatan yang terpelihara. Karena kami Tuhan yang mau memelihara kehidupan kami dan kesehatan kami. Dan juga mau memelihara firman-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih Tuhan untuk tiang awan-Mu, tiang awan kami-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera sukacita yang menaungi dan menguasai kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi dalam rumah tangga kami Tuhan. Memberkati juga Tuhan usaha mata pencarian pekerjaan sidang jemaat Tuhan, sehingga perusahaan
Demikian pula kami juga mau berdoa Tuhan bagi keluarga Om Hani, Amin. Tuhan seluruh keluarga besar GPJ Amin. Ketapang. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan Amin. dari segala sesuatu yang dibutuhkan mereka Tuhan. Tuhan nyatakan segala sesuatu Tuhan ada waktunya, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Segala sesuatunya sebagai manusia Tuhan sudah Amin. diusahakan, namun Engkau juga yang berkehendak Tuhan, dan Engkau juga yang melakukan segala sesuatunya. Dan kami bersuka cita Tuhan untuk semuanya. Kiranya Engkau tolong dalam semua Tuhan, ibadah demi ibadah sampai nanti pemakaman Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian pula Tuhan, apabila di antara umat-umat-Mu dan kami semua yang ada Tuhan akan memulai perjalanan kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau sertai kami semua, baik yang dengan kendaraan darat, laut maupun udara Tuhan. Engkau kawali dan pasukan mereka Tuhan sehingga boleh pergi, tiba dan kembali dengan selamat Tuhan. Dan Engkau pelihara kami dan Engkau memberkati kami dan Engkau melindungi kami Tuhan. Tangan-tangan seluruh pekerjaan Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan khusus dan terlibat di dalam basar demi basar Tuhan. Engkau juga membukakan tingkap-tingkap lagi. Perbenaran Allah yang melimpah dicurahkan dalam ribaan mereka, sehingga apa yang mereka tabur mereka tuai sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Dan kami percayakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang Tuhan beri tidak dapat mengambil, apa yang Tuhan buka tidak dapat menutup, apa yang Tuhan tetapkan tidak dapat membatalkan. Dengan demikian saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah, bawalah, dan milikilah berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan, pengiringan dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan oleh saat malam pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh sidang jemaat yang percaya menerima, mau pulang berkat Allah ini berkata